Halo guys, I'm Farid and welcome back to my channel. Aku mau ngucapin untuk teman-teman yang selalu mensupport YouTube channel aku, dan jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya, dan share video ini jika bermanfaat. Aku ingin bercerita ke teman-teman semua kembali lagi tentang pengalaman hidup aku. This is my real story. Sesuai dengan judul di vlog ini, aku akan menceritakan ketika aku mendapatkan bullying ketika waktu dulu sekolah SMP dan SMA. Alhamdulillah, di video aku yang menceritakan tentang pengalaman hidup aku yang dibully dari lahir sampai aku sekolah, kuliah, dan kerja, alhamdulillah sudah sampai 1000 lebih penonton. Nah, jadi aku udah janji ke teman-teman semua jika video itu tembus 1000, jadi aku akan menceritakan kembali, nostalgia kembali bagaimana dulu ketika aku dihina, dibully oleh orang-orang di sekeliling aku. Dan alhamdulillah sekarang bukunya sudah sampai di Jogja. Ini buku ketika aku SMP dan SMA dan dikirim langsung dari Riau, dan aku hanya bercerita bersama dengan buku-buku ini. So let's go. Sekarang kita mau cerita dan kita mau lihat apa sih yang aku tulis di buku ini. Nah guys, di sini aku membuka buku pertama dulu, yaitu adalah buku SMP aku kelas 1. Di sini ada bacaannya, di sini buku pramuka. Bukunya sudah sangat lama banget, di tahun 2017. Di sini ada satu catatan yang sampai saat ini masih utuh. Nah, di sini ini catatannya berbunyi kayak gini. Hanya beberapa orang saja yang bisa mengerti perasaanku, dan sangat banyak sekali yang tidak mengerti dengan perasaanku. Dan walaupun bicaranya selalu saja membuat orang selalu sebel, dan aku berdoa orang yang seperti itu akan mendapatkan imbalan yang setimpal atas apa yang telah ia lakukan terhadap diriku. Amin. Aku nggak nyangka dulu SMP ketika aku dibully oleh orang-orang dan mungkin teman-teman sekolah aku bisa menuliskan kata-kata seperti ini. Dulu itu aku memang benar-benar ngerasa tidak memiliki siapapun di dunia ini, dan bahkan aku mengira hidup aku itu hanya menjadi beban kedua orang tua aku karena aku kemayu, aku ngondek, aku sering dihina banci dan bencong oleh semua orang yang mungkin melihat aku pada saat itu. Dan buku ini sampai sekarang masih utuh dan akan aku simpan selamanya sampai aku tidak ada di dunia ini lagi. Sekarang kita buka buku yang ini, yaitu adalah masih di kelas 1 SMP, latihan PPKN. Dulu itu aku memang nggak punya diary khusus, tapi aku suka banget nulis. Di lembaran terakhir di setiap buku-buku aku, itu aku selalu selipkan kata-kata mutiara dan bahkan cerita-cerita yang pernah aku alamin secara langsung dalam hidup aku. Aku tidak butuh apa-apa, aku hanya butuh kasih sayang, kepedulian, kejujuran, kepastian, keakraban, kebersamaan. Apa kamu mampu, sahabatku? Ternyata dulu waktu aku SMP tuh benar-benar ngerasain aku tuh memang benar-benar kesepian. Aduh, aku nggak boleh nangis. Di sini aku benar-benar kesepian, nggak punya teman dekat, nggak punya siapapun. Ya ketika aku dihina oleh orang-orang, aku hanya bisa mendam sendiri, dan ini adalah bukti ketika aku waktu SMP benar-benar ngerasain sendiri sepi. Di sini ini ada kata-kata yang benar-benar menyentuh hati aku banget. Dan sayang sekali di sini aku lupa untuk nulis tanggal, tahun, dan bulannya. Di sini aku mencoba untuk menahan air mata aku karena dulu SMP itu masa-masa yang benar-benar bikin aku down dan bullyingnya sangat luar biasa sekali. Dengan kekuranganku, aku mencoba menjadikan itu sebagai kelebihanku. Tapi itu semua tidak mudah. Butuh proses yang sangat lama. Ya Tuhan, sampaikah kekuranganku menjadi kelebihanku? Aku tak mau semua orang memandang aku dengan sebelah mata. Ya Allah, di sini aku nggak bisa bendung lagi air mata aku. Di sini aku benar-benar ngerasain kekurangan aku yang dimana dulu aku sering dihina oleh orang-orang. Ayat itu ngondek, bencong, kemayu. Ternyata aku SMP sampai nulis yang kata-kata
Ya Tuhan, sampaikah kekuranganku menjadi kelebihanku? Aku nggak nyangka dulu SMP bisa sekuat ini, bisa setegar ini. Dan jahat banget sih untuk kalian yang suka judge orang lain, sampai ada anak kecil yang nggak tahu apa-apa bisa nulis kata-kata yang dia itu berbicara dengan Tuhan, dan bisa nggak sih kekurangan dia itu menjadi kelebihan? Dan di bawahnya aku juga nulis waktu SMP di sini, kamu dikaruniai penuh dengan kelebihan, aku dikaruniai penuh dengan kekurangan. Dengan aku jadilah diri sendiri sahabatku. Janganlah engkau jadi diriku yang tak mampu untuk berubah dari kekurangan menjadi kelebihan. Di sini itu aku berpesan untuk seluruh yang nonton. Dulu aku menganggap diri aku tuh orang yang lemah, orang yang hina, pembawa malu keluarga, pembawa sial dari semua orang yang dekat dengan aku. Janganlah kalian menjadi diri aku, karena diri aku tuh banyak kekurangannya. Beda dengan kalian di luar sana yang memiliki sejuta kelebihan. Ini buku sumpah nyentuh banget di hati aku, dan aku nggak bisa bendung kesedihan aku. Dulu itu benar-benar ngerasain jahat banget orang yang suka ngebully orang lain tanpa harus mengetahui dia tuh juga punya kelebihan, dia tuh juga punya kemampuan untuk berkarya. Dan sampai saat ini aku masih ingat orang-orang dulu yang judge aku, yang mempermalukan aku di depan umum. Rasanya tuh sedih banget. Ini 2 buku SMP yang aku sengaja cari, aku sengaja kirim dari Riau ke Jogja hanya untuk berbagi ke teman-teman semua. Aku nggak bisa. Kalian mungkin yang suka ngejudge orang lain, kalian nggak tahu bagaimana rasanya mentality kalian nggak tahu rasanya drop, kalian nggak tahu rasanya overthinking, stress, dan kalian nggak tahu bagaimana ketika kalian harus pergi keluar rumah dengan ketakutan. Kalian nggak pernah merasakan itu. Dan dulu aku hanyalah seorang anak kecil yang dimana harus mendapatkan itu dari orang-orang, dari teman-teman, orang yang lebih besar, orang yang lebih dewasa daripada aku, dan bahkan keluarga aku sendiri. SMP kisah yang menyedihkan dalam hidup aku, dan SMP juga lah yang mengajarkan aku untuk berpublic speaking dan lebih percaya diri lagi. SMP it's my everything. SMP adalah segalanya. Oke, sekarang kita nggak boleh nangis. Di sini aku benar-benar sedih banget dengan apa yang aku alami ketika SMP dulu. Well, sekarang kita pindah ke masa-masa SMA. Bagaimana cerita yang aku tuliskan di buku SMA aku dulu.